sepengetahuanku aku itu kak ya ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua ya. Ini hadis ya belum pernah aku mendengarnya. Iya, Bener, makanya saya bilang. malam ini kali ini. Iya, Kok baru malah berbuat dosa maka aduh gak dimusnahkan. Itu. Ya mudah-mudahan kalau gini. Tapi kalau ini salah ketik gimana kak? Kalau salah ketik kan ketik lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Tidak. Kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah, langsung mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke. Nah, ini kita ngobrol santai nih. Begini, Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran nih, ruhana ya, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu? Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak, Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli. Terus kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya nggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya khatamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya khatamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu jadi Kak. Nah itu. Kalau jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Yuni? Aku memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Iya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya Anda ini orang baik, orang yang rata-rata lah baik ya. Iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya bilang. Lu ya enggak Kak, enggak. Soalnya enggak. Aku mau jawab di sini kalau silakan. KTP. Kalau Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia nggak akan sholat, nggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena. Tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah, semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan Islam KTP. Iya, justru Anda melakukan itu Kak Yuni karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi, ada salib dipatahkan. Oh, berarti itu belum belajar. Justru itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, ustadz-ustadz yang saya dengarkan dari ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya, semua kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama, nggak boleh saling mencela gitu. Itu iya, tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, perangilah orang-orang. Aku dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Pak Yuni, saya Kristen,
tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, Ya, iya, Kak Jo, itu aku artinya terima kasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, saya mau pesan. Ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni Ya Allah, besok aku kalau dikatain ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah, Kak. Oke. Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, tapi baik. agama saya ya, bukan Kak Yuni, KTP Kak Yuni ya. tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas gitu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak yang Yuni berbuat- dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Mecah perawan istri-istrinya. Loh, perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, Yang baik kok ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat, ya apa tidak dapat salah. itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Enggak. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat Bentar. itu dihisab. Wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat, Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. iya benar gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya nanti kita itu dosa sekecil apapun perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya Kak ya, kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga, wah hidupku enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa misalnya ngerasani uang, mencela uang, membunuh orang, itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu Baik, itu. nampaknya dia masih mau dosa-dosanya. lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Gak apa-apa, dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan. Oke, lanjutkan nanti- dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersyahadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu, Kak. Tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, nanti. kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak boleh. bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni. Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya, iya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik. Gadis kerudung hitam. Saya mau tanya Ya. dulu. Saya Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik Gimana? sampai mati berbuat baik, Berbuat bersujud baik. kepada Allah. Nah, Oke. jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik
jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya Begitulah Kak terdengar? yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak. Saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, itu berbuat baik. Oke. Itu aja. Oke. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya tanya, saya balik ya. Itu Ya. bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya Iya. terdengar? Oke ya. Oke. Baru Masih yang semuanya Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi, itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Oke, sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Dan Ah, Allah tidak. suka orang yang berbuat Kalau taubat. tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat ini. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Nih ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya Saya belum pernah salah. membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikanya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali ini. iya, makanya Kan saya aneh. bilang, oh, saya balik Berarti dulu kamera bisa-bisa saya. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya Itu saya bilang belum gini. pernah. Soalnya Makanya gini. selama ini Makanya saya- Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah. Aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak Edis. Dia mau aku, terus-terus Kak, teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Baru malam ini, kali ini. Iya, Kok baru dengar. malah berbuat dosa, maka aduh, gak masuk Dimusnahkan. itu. Iya, aneh kan? Aneh Itu kan? mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ. Ada. Coba ini ketik. tapi saya internetnya kuat ora Kak, soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Saya kuat.
Oke, Is coba bayar. diketik di situ hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, Kak. hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Hadis Hmm. tidak berbuat dosa Akan dimusnahkan Allah. sebentar. Tuh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Boleh. Oke, boleh. silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya, aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, Aku soalnya rek. benar itu. Piye to rek? Masya Allah, ini orang bener ini yang hadir ke room saya kak. Iya orang betul. Ada berapa orang yang Bener nonton ini. di situ? 563. 563. Masya Allah, Di orang sini baik. Terima kasih sudah hadir. di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Kak Edis. Bang Aman. Makasih Bang Aman. Udah lama Hadis Bang Aman tidak tidak kelihatan. berbuat dosa. Makasih. Thank you Bang Aman. Saya kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini Asli. orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Nah, Ponorogo tahu nggak kak? Aku Ponorogo Kak. tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo Iya, dikenal. biasanya uang Ponorogo Sama lontong. ayu, rek. Nah, Ya usia 40 aja masih kayak gini ya kak. Pakai filter kak. ya coba silakan lanjut. Coba dibacakan Ini hadisnya. malah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan meronda. Betul kan? Aneh kak. Wah, ringkasan AI ya. Berat. Ini tulisannya ada ringkasan AI. Ada kan? Yang membuat AI. Yang membuat AI. Nah, ini ada tulisannya ringkasan Oke, coba AI. cari hadisnya. Coba, jangan cuma satu itu. Coba yang lain. Turun kan banyak Hadis tuh yang literasi itu. Coba baca yang lain. Hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebentar ya. Dengarkan silakan. coba ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah, Takut kali. Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka dengan berat, saudara. Oh, berarti ini Kiki nganu kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Nah, Makanya. tapi aku kok mau berbuat dosa wedi yo. Nah Aku itu takut. dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa, sama Allah kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Kak. Enggak Terus gitu. gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya. Nah, ustadz saya itu namanya Amir Samsuri. Ada juga yang ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, enggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya. Itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Duh, Ustadz Adi budaya Hidayat Sumatera. mah tiap hari udah. Adi Nah, Hidayat dia tak- nggak berani sama saya diskusi. Gini. Oh, gini. Oke, saya Kak Yuni ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Tak Yuni. terangkan dulu sedikit. Oke, silakan. Ini, kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya? Segunung Himalaya ya? Sedalam apa laut? Paling dalam di dunia apakah? Laut Pokoknya sedalam-dalamnya di itu. di Filipina, Palung Mindanao. Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar tobatan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol, di sana nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa gitu. Itu jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat,
dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, 0 dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada 2 dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Aja ngono kuwi. Aja ngono kepriwe tiba. Baik. Aku gak ngono kuwi. Baik. Begini, Kak Yuni, di situ ada Al-Qur'an ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik. Iya, aku. Karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya. Karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya Ada sudah bilang. tapi di kamar sebelah Kak, aku dadaan cari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Yang sebenarnya mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti semoga. Mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, coba. Ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Kalau aku Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi aku nggak lulusan pondok. Jadi nek kon jelimet-jelimet aku dhewe malah mumet. Iya mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajaran ini. Sing penting pokoknya yo sing ning jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga. Dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbok kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu, agamaku, ngono. Intine wis ngono. Jadi piye? Nak masalah iki manglo artine kalih malih mudah-mudahan padahal selama ini yang aku dengarkan kan pasti diampuni ya. Baik. Oke, jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni, ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Qur'an mudah-mudahan ya.
tidak ada kepastian, betul? Ya mudah-mudahan kalau gini. Mudah-mudahan. Tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau ini Salah ketik kan ini yang bukan ketik orang. lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Begini Kak Yuni. Tadi Kak Yuni bilang, kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan? Dan sedalam lautan, ya kan? Akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Nah, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya aja ngono. Baik, saya tunjukkan Gampang hadisnya ya. fitnah. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu Nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Nih, dosa sebesar gunung nih, dosa atau gini, Kak Yuni bisa ketik di situ di Google, dosa sebesar gunung. Coba ketik. dosa sebesar Ditimpakan kepada Yahudi. Coba. kalau Yahudi Dosa itu sebesar gunung akan ditimpakan kepada Yahudi. Nih hadisnya, saya bantu dari sini. Kelihatan ya, ini hadisnya panjang. Nih ya, perhatikan. Hadisnya panjang. Apa di sini dikatakan? Ya. Oh ini, sebentar, saya bacakan hadisnya ya ya. Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Ih. Itu Kak sing bener ki, sing penting yo Nih. aku wis Oh, ini menghormati hadisnya Kak nih. Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati Oke, ini saya Hindu, bacakan Buddha, dulu ya, Kristen, Kak Yuni semuanya ya. gitu loh, maksud Oke saya. nih. Sahih Aku Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih. Jelas ini hadisnya. Ya kan? Di sini tentang bagaimana umat, ada juga nih umat muslim nanti akan nih. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Saya gede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menangguhnya. Nah, Loh, ya, tapi yang aku yakini itu belum pernah aku dengarkan. Jadi yang aku yakini sampai sekarang pun aku tetap Islam dan aku Ya. menghormati agama lain. Itu Baik, tok wis, baik. Kak Edis ya. Seperti Jadi yang aku saya tetap bilang. menghormati Kak Edis sebagai agama apa Kristen ya. Dan yang lain-lain di sini misalnya ada agama lain juga aku juga menghormati. Saya juga itu tadi sudah sebutkan agamamu, agamaku, kayak gitu ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Yuni, pesan saya juga yang terakhir, saya katakan bahwa jikalau Kak Yuni sungguh-sungguh mendalami agama Islam, ingin menyisihkan waktunya dalam semalam saja mendalami agama Islam, nanti Kak Yuni akan tahu isinya seperti itu yang selama ini tidak pernah Kak Yuni dengar. Nah, setelah nanti mempelajari dan membacanya, ingat besok pagi siap-siap telepon tukang loa. Halo tukang loa, tolong datang kemari, ini ada buku-buku, tolong angkut ini, bawalah pergi dari rumah saya.
Saya belajarnya semakin usia semakin bertambah itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang aku percayai ya. Allah itu Tuhan aku. Oke. Jadi aku nggak ingin merusak pikiranku yang dengan yang lain-lain gitu. Oke, baiklah. Baiklah, saya hargai. Tapi pesan terakhir saya nih, Kak Yuni. Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil dan Taurat, betul? Betul, semua kitab aku juga tahu. Oke. Kitab- Sekarang saya apalagi tanya, kitab- adakah Injil dan Taurat di rumah? Nggak ada. Tidak. Tapi kan kalau ingin belajar kan memang sekarang zamannya internet juga bisa dan isinya juga semua bagus kok. Kalau Iya, namanya makanya kitab. Tapi kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. enggak, Oke saya lah. tetap iman. Oke lah, jangan dipaksakan ya. Oke, begitu Kak Yuni ya. Udah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Kak Edi dan Baik, semuanya. baik. Terima kasih. Oke, saya putuskan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Orang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu berenang jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala nama-nama menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerja surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.